adik-adik, halo Papa Mama, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita angkat satu pujian, Mata Tuhan Melihat. Ikuti gerakan kakak ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saatnya bagi kami Bapa untuk beribadah kepadamu. Tuhan berkatilah ibadah singkat kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita. Hari ini kakak akan bercerita dari Kejadian pasal yang ke-11. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik, adapun seluruh bumi adik-adik, satu bahasanya, satu logatnya, maka berkatalah satu sama lain adik-adik, mari kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sangat baik. Dan kita akan membuat sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama adik-adik, kata orang-orang itu, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan melihat apa yang diperbuat oleh manusia itu adik-adik, sehingga Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Rencana pembangunan menara yang tinggi sampai ke langit batal, gagal. Karena kenapa? Karena satu sama lain tidak mengerti bahasanya. Itulah sebabnya adik-adik sampai sekarang nama kota itu disebut Babel adik-adik. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah adik-adik, dari cerita yang sangat singkat, yaitu cerita firman Tuhan pada hari ini, maka hal penting yang kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, yaitu yang pertama, apapun yang kita rencanakan atau apapun yang kita cita-citakan, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya adik-adik ya, seperti adik-adik saat ini tidak salah memiliki angan-angan, memiliki cita-cita. Ya, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, tentara, bahkan apapun rencana adik-adik. Dan jangan lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap
rencana kita. Nah, jadi melalui cerita Menara Babel ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, kalau misalnya setelah bencana yang kita alami ini, kita akan pergi jalan-jalan, kita akan kemana gitu. Nah, mulai sekarang adik-adik harus berdoa, harus merencanakan semua, menyerahkan semua rencana adik-adik itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adik-adik adalah bahwa Tuhan tidak suka kepada orang yang suka pamer, adik-adik ya. Kita tahu tadi di dalam pasal ini orang-orang itu mencari nama ya. Mereka membuat menara Babel yang tinggi dengan tujuan untuk mencari nama. Nah, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Tuhan tidak senang dengan kecongkakan ya. Adik-adik harus ingat bahwa kesombongan itu atau kecongkakan itu adalah awal dari kejatuhan. Jadi adik-adik tidak boleh sombong ya. Apa yang kita miliki saat ini itu adalah hanya titipan adik-adik ya. Hanya titipan dari Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh memegahkan diri. Nah, itulah cerita kita hari ini. Kakak harap adik-adik di rumah ingat akan cerita ini selalu ya. Sehingga adik-adik juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apapun yang kita miliki saat ini, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik itu kepintaran yang kita miliki, baik itu talenta yang Tuhan sudah beri, bahkan juga untuk harta yang melimpah, biarlah semuanya kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah cerita kakak hari ini, dan yang merupakan ayat firman Tuhan bagi kita adalah terambil di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. Kakak akan baca ya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita dari Amsal pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu bahwa kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kedua, kami tidak perlu sombong dengan apa yang kami miliki, karena semuanya itu hanya titipan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk selalu ingat akan firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, saya berdoa buat anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati dalam belajar, bahkan Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Apapun yang mereka rencanakan, cita-citakan, biarlah semuanya Bapa diserahkan ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan berkati. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menjaga keluar masuk kami, bahkan Engkaulah yang memberikan kesehatan yang baik kepada kami, menjauhkan berbagai macam virus yang ingin membahayakan nyawa kami. Berkatilah setiap orang tua yang mendampingi adik-adik setiap saatnya. Tuhan limpahkan dengan berkat, bahkan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami ke depan, kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan lagi ya. Mari kita katakan,
Saya senang berdoa. Mari kita katakan, saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.